Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat kami akan bersama memulai kebaktian Minggu. Sebelumnya kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema, kekerasan gender. Mengupas lebih dalam tentang kekerasan gender dan bagaimana kita seharusnya dapat menyikapinya. Pada hari Selasa, 21 Juli 2020, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dengan pembicara, Pendeta Mulyadi, Pendeta Jemaat GKI Muara Karang, dan Ibu Novi Amelia Sine, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Halo rekan-rekan muda, yuk ikut serta dalam webinar Kompa dengan tema Janji Tuhan masih berlakukah untukku? Pada hari Sabtu 25 Juli 2020, pukul 17 sampai 18.30. Pembicaranya adalah Bapak Samuel Sugierto, co-founder Apologetika Indonesia. Segera daftar melalui link berikut tiny.cc/Kompa Janji Tuhan atau klik link yang ada di bio Instagram Komisi Pemuda GKI Peterongan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, mungkin banyak di antara kita yang sudah bertanya-tanya, kapan sih kita akan kembali ibadah di gedung gereja? Nah saudara, sebetulnya kita juga semua punya kerinduan yang sama. Kita bisa berbakti lagi di tempat ibadah kita biasa, bertemu dengan saudara-saudara kita. Tetapi ketika kita melihat perkembangan di kota Semarang saat ini, di mana angka saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 masih terus bertambah, bahkan dari hari ke hari jumlahnya makin banyak meningkat, maka kita dihimbau untuk bersabar terlebih dahulu. Kita menekan kerinduan ini dengan tetap bersekutu di rumah masing-masing. Kita tetap berusaha untuk menyediakan tayangan-tayangan ibadah online yang baik, supaya kita semua bisa tetap beribadah di rumah. Dan nanti ketika situasi di kota Semarang sudah lebih kondusif, di mana angka sudah mulai melandai, pertambahan itu tidak lagi kentara, maka kita akan menginformasikan kepada jemaat semua melalui media-media yang ada
sehingga jemaat nanti akan tahu kapan GKI Peterongan akan membuka kembali ibadahnya. Jadi sabar saja dan pasti nanti akan ada informasi, tidak perlu takut ketinggalan. Dan mari tetap kita berdoa saudara supaya kota Semarang ini segera memiliki zona hijau, semuanya menjadi aman bagi kita semua, dan kita tetap berdoa untuk kesehatan jemaat semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Hari ini kita masih ada dalam rangkaian bulan persahabatan. Dan pada hari ini kita akan bersama belajar dari kedua tokoh Priscilla dan Aquila dengan tema Partner in Christ atau rekanan dalam Kristus. Mari sepanjang ibadah ini kita gumuli bersama bagaimana kita dapat dan dimampukan untuk menjadi rekan sekerja yang baik di dalam Kristus. Bila tiada rela sujud
Marilah sebelum kita melanjutkan ibadah kita lebih jauh lagi, kita bersama tunduk dalam pengakuan dosa kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, Allah yang begitu mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu dengan seluruh pengakuan atas keberadaan diri kami yang ternyata seringkali jauh dari apa yang Kau harapkan untuk kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami, karena kami seringkali gagal untuk mengasihi sesama kami. Dan kami lebih banyak mengisi hari-hari kami dengan kebencian. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami ketika kami juga ternyata gagal mengasihi Tuhan. Karena pandangan kami seringkali kami palingkan dari Tuhan dan kami arahkan kepada banyak hal yang justru sifatnya sementara dan sia-sia. Dan karena itu Tuhan, ternyata kami pun gagal untuk mengasihi diri kami sendiri. Karena kami bertindak jauh dari apa yang Tuhan rencanakan, jauh dari apa yang Tuhan rancangkan untuk kami lakukan. Segala yang baik, segala yang mulia, segala yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, justru semua itu yang tidak kami lakukan. Ampunilah kami, dan dalam kerendahan kami sungguh-sungguh mengaku kami butuh pengampunan dari Tuhan. Terimalah doa pengakuan dosa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah seperti yang tercatat dari 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, biarkan saat ini kami belajar hanya daripada Tuhan saja, yang mau menyatakan kebenaran firman-Mu, yang mau menunjukkan kami kasih, yang mampu membuat kami mengerti
ketika kami membaca kisah-kisah kesaksian iman yang kami temukan dalam Alkitab kami, Engkau memampukan kami untuk kemudian juga dapat berperilaku yang benar, yang baik, tepat sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami membuka pikiran kami siap ditaburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 18. Ayatnya yang pertama kita akan baca sampai ayatnya yang keempat, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-28. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 18 sampai 28. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Dilanjutkan ayat yang ke-18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan.
segala perbuatan-Mu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umat-Mu. Agung semarak pekerjaan-Mu, oh Tuhan, dan keadilan-Mu tetap selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu, dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Ku. Partner in Christ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang pernah mendengar istilah partner in crime? Ini biasanya dipakai dalam budaya populer untuk menyebut sahabat dekat yang kemana-mana itu bareng, mau ngapa-ngapain juga sama-sama terus. Sohib lah istilahnya dulu. Nah, pertanyaannya kenapa harus dipakai istilah partner in crime untuk menyebut sahabat dekat? Nah, saya coba cari tahu, ternyata karena ceritanya kalau ada seorang yang melakukan tindakan kriminal, merampok bank misalnya, itu perlu ada seorang yang lain yang menunggu di luar dengan kendaraan yang sudah siap untuk membawa mereka kabur. Dan mereka ini harus saling percaya satu dengan yang lain. Harus saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari situlah istilah partner in crime dipakai untuk menggambarkan persahabatan yang begitu erat. Nah, menurut saya, selama masa pandemi seperti ini, ada satu hal yang kita telah pelajari begitu mendalam selama kurang lebih 4-5 bulan ini. Apa itu? Keberadaan yang lain. Di titik ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah berbulan-bulan ibadah di rumah, tidak boleh bertemu secara langsung dengan orang lain, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bicara dekat-dekat. Di titik ini saya yakin minimal kita merasa keberadaan yang lain itu begitu berharga. Mulai muncul kangen berjumpa dengan teman-teman kita. Mulai kangen nongkrong-nongkrong bareng. Yang merantau mulai ada rindu ingin bisa bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata betul. Meski kita masih bisa bertemu banyak orang di media sosial, tapi ternyata sama sekali tidak menggantikan pertemuan kita secara langsung, secara ragawi. Dan sebelumnya waktu nggak ada pembatasan sosial, kita nggak pernah betul-betul belajar soal ini. Kita nggak begitu peduli, hari ini kita akan ketemu siapa aja, terserah. Dan bahkan kita lebih senang untuk menyendiri. Sekarang ini saya yakin seintrovert apapun orang itu, toh pada akhirnya kita sama-sama merasakan juga bahwa ternyata berharga sekali
kehadiran orang lain itu dalam hidup kita. Bahkan saya temukan di media sosial ada sesuatu yang menarik. Ada seseorang yang sampai marah-marah karena ternyata dia dinyinyirin setelah dia keluar rumah ikut berkerumun di Car Free Day. Dia marah-marah dan dia bilang apa? Kita ini makhluk sosial, jadi jangan dibatasi dong. Memang sudah naturnya untuk berkumpul, memang sudah panggilan hidupnya untuk berkerumun. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang ini saya tidak mau menghakimi banyak soal ini. Entah Bapak Ibu Saudara itu termasuk yang pro untuk jaga protokol dengan ketat, atau termasuk yang agak santai melihat virus ini. Saya mau ajak kita semua menyadari bahwa kita sejatinya tidak bisa hidup seorang diri. Kita masih sangat membutuhkan keberadaan yang lain. Dan ini bukan hanya sekedar slogan atau omong basa-basi. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi, saat kita melakukan apapun, minim sekali kita mengerjakannya hanya seorang diri tanpa melibatkan yang lain. Termasuk ketika kita berusaha menjalani hidup sebagai seorang Kristen yang senantiasa bermisi. Ketika kita berusaha segiat mungkin untuk melakukan, menularkan, mengajarkan apa yang Yesus teladankan pada kita kemana-mana, kita juga ternyata membutuhkan kehadiran yang lain. Dan misi kita akan sangat jauh lebih efektif ketika kita melakukannya secara bersama-sama. Ini bukan hanya bicara soal angka, berapa banyak orang yang ada di sisi kita bersama-sama dengan kita. Tapi ini juga soal menjadi rekan, partner, sahabat, yang di dalamnya kita tidak hanya berelasi, tapi juga bermisi melalui relasi yang kita bangun. Dua tokoh Alkitab hari ini menampakkan dengan jelas bagaimana mereka menjalani misi mereka secara bersama-sama. Priscilla dan Aquila. Siapa mereka? Mereka adalah sepasang suami istri Yahudi biasa. Bukan tokoh terkenal di Alkitab kita. Tapi keduanya sebenarnya memiliki peran yang cukup penting bagi pekabaran Injil saat itu. Alkitab membeberkan fakta bagaimana Paulus yang suka penginjilan berpindah-pindah tempat kali ini menetap cukup lama bersama-sama dengan mereka. Yaitu 18 bulan atau 1,5 tahun. Apolos, pengkhotbah KKR yang hebat, jauh lebih jago bicara daripada Paulus. Itu pun sempat dimentori terlebih dahulu oleh Priscilla dan Aquila. Dan Bapak Ibu Saudara, Priscilla dan Aquila juga tidak susah-susah mencari rekan untuk diajak bermisi. Pasangan mereka ialah rekan mereka. Makanya mereka suami istri iya, rekan sepelayanan juga iya. Dan di gereja kita menemukan banyak juga suami istri yang melayani bersama-sama. Ada juga yang tidak, dan itu sama sekali bukan masalah. Karena banyak juga yang memilih untuk melayani bersama dengan sahabat karib mereka. Itu juga adalah hal yang indah. Tapi boleh kita akui, tidak mudah untuk bersama-sama menjadi rekan sekerja dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Menjadi partner in Christ. Hingga kita bisa mencapai misi kita bersama. Karena ada begitu banyak sekali godaan dan tantangan yang membuat relasi rekanan kita bisa menjadi ambyar. Dan tujuan dari misi Allah yang dititipkan pada kita akhirnya tidak tercapai. Mari kita lihat apa saja masalah yang timbul dan bagaimana Priscilla juga Aquila dapat mengatasinya bersama-sama. Yang pertama, rekanan kita bisa menjadi gagal jika yang satu menganggap dirinya lebih penting atau utama dibandingkan yang lain. Dan apa kelebihan yang Priscilla dan Aquila miliki dalam hal ini? Mereka mampu untuk menempatkan yang lain setara.
Bapak Ibu Saudara, perhatikan nama Priskila dan Aquila dalam beberapa bagian Alkitab kita selalu disebutkan secara bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa mereka selalu mengerjakan banyak hal bersama-sama. Bahkan kalau kita lihat dengan jeli, nama Priskila itu sering disebut lebih dulu baru Aquila. Nah, kita tes pengetahuan Alkitab sejenak ya. Mana yang suami, mana yang istri? Priskila atau Aquila? Priskila itu yang istri dan Aquila adalah suaminya. Jadi Aquila adalah nama laki-laki ya. Nah, sekarang kita melihat sebagai seorang perempuan dan istri, penyebutan Priskila lebih dulu dibandingkan Aquila di zaman itu sudah merupakan sebuah terobosan yang luar biasa. Kita pernah membahas ini di Bible Fest 2 minggu yang lalu. Di tengah budaya yang menomorduakan perempuan, nama Priskila itu dimunculkan duluan. Di tengah budaya yang suka mengunggulkan yang satu dibandingkan yang lain, keduanya disebutkan secara bersama-sama. Dan mereka tidak akan dituliskan seperti itu jika mereka pun tidak menunjukkan adanya kesetaraan di antara mereka. Susah untuk menganggap orang lain itu setara dengan kita? Susah atau mudah? Cobalah untuk mengasihi. Kalau memang itu menjadi sulit untuk kita menganggap orang lain itu sesungguhnya setara dengan kita, cobalah untuk mengasihi. Karena kasih selalu menempatkan yang lain itu setara. Bahkan menganggap yang lain itu lebih penting dari diri kita sendiri. Kasih juga selalu bicara soal ketersalingan. Karena kasih selalu membuka ruang, memberi tempat bagi keberadaan yang lain. Letakkan orang lain pada tempatnya. Di hadapan Allah, kita semua ini setara. Laki-laki, perempuan, tua, muda, suku A, suku B, kita semua sama dan kita semua setara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, rekanan bisa gagal ketika kita menutup diri untuk bermitra atau bekerja sama dengan pihak yang lain juga. Dan bagaimana Priskila dan Aquila mengatasi hal ini? Mereka membuka diri untuk melibatkan yang lain juga. Salah satu nama yang dicatat dengan jelas dalam Alkitab kita ialah Apolos. Coba perhatikan ayatnya yang ke-24 sampai 26. Di situ tercatat jelas bagaimana Apolos kemudian hadir dalam pelayanan bersama mereka, Priskila dan Aquila. Ketika Priskila dan Aquila melihat ada seorang yang tampil begitu hebat, begitu pandai, tapi kurang mendapat pengajaran yang lengkap, mereka tidak mencibir atau melarang Apolos untuk berkhotbah. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat reaksi murid-murid Yesus ketika melihat ada orang lain yang mengusir setan dalam nama Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka melarang. Mengapa? Karena bukan rekan mereka. Karena bukan dari kelompok mereka. Tetapi Priskila dan Aquila tidak. Mereka justru membawa Apolos ke rumah mereka dan melengkapi Apolos dengan apa-apa yang kurang yang perlu Apolos ketahui. Bapak Ibu Saudara, di titik ini kita perlu mengaku bersama bahwa dalam rekanan kita biasanya cenderung memilih untuk menjadi tertutup. Maunya kerja, maunya pelayanan ya sama yang itu lagi gitu ya. Kita enggan untuk mencoba melibatkan yang lain. Tapi Bapak Ibu bisa lihat sampai berapa lama rekanan seperti itu bisa berhasil. Bisa langgeng mencapai tujuan misi yang diharapkan. Biasanya rekanan seperti ini akhirnya tidak mendapatkan salah satu atau bahkan keduanya. Sudah enggak langgeng, enggak berhasil mencapai misi yang diharapkan.
Karena itu mulailah membuka diri. Seperti halnya kita membutuhkan rekan kita membutuhkan sahabat kita. Maka pertemanan yang kita punya juga perlu diwarnai oleh kehadiran yang lain, yang bisa memberikan masukan, bahkan bisa membantu kita untuk sama-sama mencapai misi bersama. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, rekanan bisa gagal ketika kita mengerjakan misi kita bersama-sama hanya pada saat-saat tertentu. Apa yang Priscilla Aquila lakukan? Mereka menjadi rekan sekerja untuk melayani Tuhan setiap waktu, terutama dalam hidup mereka sehari-hari. Dan di sini letak uniknya, Bapak Ibu. Karena ternyata untuk menjadi rekan sekerja yang betul-betul efektif dalam melayani Tuhan, kita hanya mampu mewujudkannya bila kita mengerjakannya setiap waktu dalam keseharian kita. Baik saat kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap kudus. Apa saja itu? Pelayanan, pelawatan, doa bersama semalam suntuk bahkan. Maupun saat kita mengerjakan sesuatu yang kita anggap kurang kudus. Seperti ngobrol, masak, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Kita mengerjakannya dengan roh yang sama, antusias yang sama, kekudusan yang sama. Perhatikan bagaimana Priscilla juga Aquila dapat hidup bersama dengan Paulus, bahkan bekerja sebagai pengrajin tenda bersama-sama dengan Paulus. Terlihat mudah, tapi pelaksanaannya saya yakin tidak semudah itu. Karena seringkali kita tergoda untuk melayani bersama hanya pada waktu-waktu tertentu. Kita senang untuk memisah-misahkan tempat dan waktu. Hati-hati dengan ini. Kita dengan rekan kita bisa terlihat akur, bisa terlihat pelayanan bersama. Ternyata hanya dalam situasi dan kondisi tertentu. Di gereja, dalam kebaktian. Tapi pas di rumah, di tempat yang berbeda, di situasi yang berbeda, kita pun menjalin relasi dengan rekan kita dengan cara yang berbeda pula. Dan saya sering mendengar, keluarga-keluarga banyak yang hancur karena masing-masing anggota keluarga tampak melayani Tuhan hanya di gereja saja. Di gereja bisa tampak begitu saleh, tapi begitu sampai di rumah makin jelas salahnya. Berikan setiap detik yang kita punya, yang kita lalui bersama sahabat dan rekan kita, untuk jadi persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Dan 3 hal ini Bapak Ibu Saudara tidak perlu kita catat dan ingat-ingat. Saya agaknya menyesal seringkali dalam khotbah mengajak orang untuk mengingat pesan khotbah. Percuma. Pesan khotbah hari ini jangan diingat, tapi segera dilakukan. Supaya kita betul-betul menjadi partner in Christ, rekan sekerja dalam Kristus. Lakukan itu segera. Dan tidak hanya dengan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, pacar kita saja. Karena prinsip-prinsip yang tadi juga berlaku ketika kita menjadikan sahabat kita rekan dalam melayani Tuhan. Jalin relasi dalam kesetaraan. Libatkan yang lain juga. Dan kerjakan itu di setiap waktu. Sekali lagi, jangan diingat, tapi kerjakan segera mulai dari sekarang. Amin. Marilah dengan hati yang berarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji
baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama tundukkan kepala dan kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi rekan sekerja yang baik di dalam Kristus. Biar seluruh hidup kami persembahkan untuk Tuhan, dengan terus mengerjakan misi Tuhan bersama-sama dengan rekan kami. Dan kami mau terus membuka diri melibatkan banyak orang untuk juga boleh berderap bersama dengan kami mengerjakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami saat ini berdoa ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berjuang supaya dapat tetap sehat. Mereka yang sakit saat ini juga tengah berjuang untuk sembuh. Tuhan berkati mereka dan tolonglah mereka. Kami percaya Tuhan Kau mampu untuk memberikan mereka hikmat dan juga menjaga mereka dari segala sesuatu yang tidak baik. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini tengah berjuang mencari nafkah. Berkati setiap usaha yang mereka ambil, yang mungkin banyak dari mereka juga berusaha merintis usaha yang baru. Tuhan Kau tolong dan Engkau berkati, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang di tengah mengejar cita-cita dalam situasi yang sebenarnya tidak ideal seperti ini ya Bapa. Tuhan Kau berkati setiap usaha mereka, perjuangan mereka. Biar mereka tidak kehilangan harapan, tetapi senantiasa melihat Tuhan yang mengarahkan ke arah yang lebih baik, yang mungkin jauh melampaui dari apa yang mereka pikirkan. Dan karena itu kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini berjuang untuk terus melayani saat semua orang di masa-masa seperti ini hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan kasihanilah mereka, perhitungkan jerih lelah mereka, dan tolonglah mereka untuk terus dapat melayani dengan baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan mereka boleh melakukan semua itu hanya untuk Tuhan. Dan inilah semua seru doa kami. Engkau mendengar setiap seru doa kami yang kami katakan maupun yang kami serukan dari dalam hati kami. Kami mohon supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Karena kami tahu kehendak Tuhan itu yang terbaik melampaui apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank yang
tercantum di layar maupun dari warta digital. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Roma 12 ayatnya yang 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sambut firman-Mu begitu indah, begitu terkena, begitu menyentuh hati kami. Untuk itu kami mohon Tuhan, berkati kami selalu supaya melalui pendengaran firman yang ditaburkan, iman kami boleh tumbuh. Kami boleh terus meyakini bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Teristimewa, kami ingin mempersembahkan sebagian yang kami ada, yang kami dapat dari Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melebarkan kerajaan-Mu melalui gereja-Mu. Untuk itu terimalah persembahan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Kami mohon dalam doa. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk diutus di tengah dunia. Teruslah melayani bersama dengan rekan-rekan kita. Dan jadilah mitra yang baik, sahabat yang baik. Sehingga kita bersama bisa mewujudkan misi kerajaan Allah, yaitu membangun rumah yang aman, penuh dengan damai sejahtera bagi semua orang. Kini arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan tawa canda senantiasa menerangi hari-hari kita dan menghangatkan hati kita juga rumah kita. Kiranya teman yang baik dan setia senantiasa berada di sisi kita, melangkah bersama kita kemanapun kita pergi.
Kiranya damai dan kecukupan ada dalam kehidupan kita, juga sukacita yang melimpah sepanjang masa. Kiranya Bapa memberkati kita senantiasa dalam kasih Yesus Kristus yang terus mengalir bagi kita, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.